analisis dengan berjudul analisis kontrastif fenom segmental bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Yang beranggotakan ada saya Ruwadi, F. Hidayat. Kedua ada Diva Salsabila. Ketiga ada Dwina Arya. Keempat ada Fajriani Juanda. Terakhir ada Rida Putri. Flip. Untuk membaca pertama akan dibacakan oleh Diva Salsabila. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ekar. Saya ingin memaparkan, tapi sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, Ustazah dan teman-teman? Sudah terdengar, Diva. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis kontrastif dalam kajian linguistik itu adalah cabang ilmu bahasa untuk membandingkan dua bahasa secara sinkronis, Lado dalam Pranowo. Terus kemudian juga analisis kontrastif antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui perbandingan dua bunyi bahasa, seperti konsonan vokalnya segmental dan fonem segmental. Itu dapat juga melalui fenomena-fenomena bunyi seperti ada dalam dua bahasa tersebut. Baik. Maaf, di saya suara Diva putus-putus. Apakah di teman-teman juga? Iya, Ustazah, putus-putus. Oke. Diva mungkin off kameranya supaya tidak terlalu berat sambil presentasi, tapi kameranya coba di-off-kan, Diva. Ya, silakan dilanjutkan, Diva. Apa suaranya terdengar jelas, sudah? Iya, sudah jelas. Diva, masih di mute, Diva? Tidak, sepertinya jaringan Diva mungkin lagi kurang bagus, jadi saya yang ambil alih, Ustazah. Ya, silakan, Fajriani. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat analisis kontrastif. Analisis kontrastif dalam kajian linguistik merupakan suatu cabang ilmu bahasa untuk membandingkan dua bahasa secara sinkronis sehingga persamaan dan perbedaannya dapat terlihat dengan jelas. Menurut Lado dalam Pranowo 1996 halaman 42. Analisis kontrastif juga menjadi sebuah istilah dalam pembelajaran yang membandingkan antara dua bahasa atau lebih. Tujuannya untuk menemukan unsur-unsur
kesamaan dan perbedaan di antara kedua bahasa tersebut pada tingkat tertentu, seperti tingkat bunyi, morfologi, sintaksis, atau semantik. Nah, dalam analisis kontrastif antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui perbandingan dua bunyi bahasa, seperti konsonan vokalnya, fonem segmental, dan fonem suprasegmental. Selain itu, dapat juga melalui fenomena-fenomena bunyi, seperti asimilasi dan disimilasi, untuk mengidentifikasi apa yang ada dalam dua bahasa tersebut, baik dari segi persamaan maupun perbedaannya. Afwan, mungkin bisa slide selanjutnya. Selanjutnya, fonologi. Menurut Kristal 2008 halaman 365, fonologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji sistem bunyi sebuah bahasa. Sedangkan menurut Roger Lois dalam Ahmad dan Krisanjaya 2007 halaman 14 menyatakan bahwa fonologi memiliki arti luas dan arti sempit, di mana fonologi memiliki arti luas mencakup fonemik dan fonetik. Dengan demikian, kajian fonologi tidak sekadar pada organisasi bunyi berupa sistem dan pola bunyi, tetapi juga mengkaji bagaimana bunyi-bunyi tersebut diucapkan, termasuk organ ucapnya. Sebaliknya, fonologi dalam arti sempit hanya mencakup fonemik saja, yaitu hanya mengkaji pada organisasi bunyi berupa sistem dan pola bunyi atau fonem, serta fungsi bunyi tersebut sebagai perbedaan makna. Konsep hakikat fonologi dalam konteks linguistik adalah tentang pemahaman dasar atau prinsip-prinsip yang mendasari studi fonologi, termasuk prinsip-prinsip utama yang digunakan oleh para ahli fonologi untuk menganalisis dan menjelaskan sistem bunyi dalam bahasa. Landasan teori ini mencakup beberapa aspek penting seperti fonem, alofon, distribusi fonemik, aturan fonologi, dan konsep tambahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dwina Araya. Saya persilakan. Ya, baik. Selanjutnya itu adalah fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna bunyi. Bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem. Nah, fonem ini merupakan istilah linguistik yang artinya satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna, menurut Kenneth. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Nah, contoh dari fonem itu ada di kata jahat dan jahit. Yang membedakan dari kata tersebut yaitu bunyi I yang dilambangkan dengan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan dengan huruf A. Nah, bunyi I dan bunyi A inilah yang disebut dengan fonem. Jadi, disimpulkan fonem itu bukan huruf, tetapi fonem adalah bunyi dari huruf. Sedangkan huruf adalah lambang dari bunyi. Fonem terdiri dari dua jenis, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Nah, fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisa kebenarannya. Fonem segmental ini membahas tentang vokal dan konsonan. Fonem segmental dalam bahasa Indonesia yaitu fonem vokal yang berbunyi A, I, U, E, O, dan fonem konsonan yaitu selain fonem vokal yaitu ada B, C, D, F, G, dan lain-lain. Sedangkan fonem segmental dalam bahasa Arab yaitu ada fonem vokal atau al-aswad al-swaid, yaitu dia harokatnya, yaitu fathah, kasroh, dan domah. Jadi fonem vokal dalam bahasa Arab itu hanya 3, yaitu fathah, kasroh, dan domah. Sedangkan fonem konsonannya, al-aswatu sawamid, dalam bahasa Arab itu adalah ada 28, yaitu semua bunyi huruf hijaiyah.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva. Sudah Diva, apa suaranya sudah itu normal? Sudah, insya Allah. Oke, bisa dilanjut. Silakan Diva. Baik, terima kasih Dina dan Afi Eskar. Selanjutnya ada persamaan fonem segmental dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama ada fonem vokal. Dalam bahasa Arab dan Indonesia sama-sama terdapat vokal tinggi dan bulat, yaitu ada domah kalau di bahasa Arab dan u dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama-sama terdapat vokal tinggi depan dan tidak bulat, yaitu ada kasroh dalam bahasa Arab dan i dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada fonem konsonan. Yang pertama ada fonem mim dan m. Fonemnya itu kalau dalam bahasa Arab ada huruf mim, lalu kalau di bahasa Indonesia ada huruf m. Tempat artikulasinya bilabial dan cara artikulasinya nasal. Keadaan pita suaranya yaitu bersuara. Yang kedua ada fonem fa dan f, fa dalam bahasa Arab dan f dalam bahasa Indonesia. Tempat artikulasinya labiodental, cara artikulasinya frikatif, keadaan pita suaranya itu tidak bersuara. Yang ketiga ada fonem ba dalam huruf bahasa Arab dan b dalam bahasa Indonesia. Tempat artikulasinya bilabial, caranya stop atau letupan, keadaan pita suaranya bersuara. Selanjutnya ada fonem ro dalam bahasa Indonesia dan r dalam bahasa Indonesia. Tempat artikulasinya artikel alveolar, cara artikulasinya getaran atau trill, keadaan pita suaranya bersuara. Yang kelima ada fonem sa dalam bahasa Arab dan t dalam bahasa Indonesia. Tempat artikulasinya lamino alveolar, cara artikulasinya stop, keadaan pita suaranya tidak bersuara. Yang keenam ada fonem go dalam bahasa Arab dan g dalam bahasa Indonesia. Tempat artikulasinya dorsovelar, cara artikulasinya frikatif, keadaan pita suaranya bersuara. Yang ketujuh fonem ya dalam bahasa Arab dan y dalam bahasa Indonesia. Tempat artikulasinya mediopalatal, caranya semivokal, keadaan pita suaranya bersuara. Selanjutnya ada fonem of dalam bahasa Arab dan fi dalam bahasa Indonesia. Tempat artikulasinya dorsouvular, caranya stop, keadaan pita suaranya tidak bersuara. Selanjutnya fonem kaf dalam bahasa Arab dan ka dalam bahasa Indonesia. Tempat artikulasinya dorsovelar, cara artikulasinya stop, keadaan pita suaranya tidak bersuara. Berikutnya ada fonem ko dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia. Penulisannya dengan huruf K dan H. Tempat artikulasinya dorsovelar, caranya frikatif, keadaan pita suaranya tidak bersuara. Selanjutnya ada fonem H dalam bahasa Arab dan H dalam bahasa Indonesia. Tempat artikulasinya glottal atau laringal, caranya frikatif, keadaan pita suaranya tidak bersuara. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh SPSK. Ya, terima kasih kepada Saudari Diva. Saya akan melanjutkan dari Saudari Diva, yakni perbedaan fonem segmental dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Fonem vokal dalam bahasa Arab tidak terdapat vokal e dan o seperti yang ada di dalam bahasa Indonesia. Dalam vokal bahasa Indonesia tidak terdapat vokal panjang seperti yang ada dalam vokal bahasa Arab, yaitu huruf mad alif yang didahulukan fathah, waw yang didahulukan dhammah, dan ya didahulukan kasroh. Kedua, ada fonem konsonan. A. Perbedaan fonem konsonan dari segi tempat artikulasi atau makhraj dan cara artikulasinya, yaitu sebagai berikut. Ada fonem kho dan j. Fonem kho dan j tempat artikulasinya konsolidatan dan j tempat artikulasinya media pelatan, dan cara artikulasinya kho ada panduan dan cara artikulasi j ada stup atau letup.
dan keadaan pita suara, yakni dua-duanya bersuara. Dan kedua ada nun dan n. Artikulasinya ada lamino alveolar, dan sedangkan n ada alvico alveolars. Cara artikulasinya ada nasal, keduanya sama, keadaan pita suaranya keduanya sama, yakni bersuara. Yang ketiga ada dal dan d. Tempat artikulasinya yakni berbeda. Di dal ada lamino alveolar dan sedangkan d ada apicodental. Cara artikulasinya keduanya sama, yakni stop atau letup. Keadaan pita suaranya keduanya yakni sama, yaitu bersuara. Yang keempat ada shin dan s. Tempat artikulasinya yakni keduanya berbeda. Yang di shin ada avico alveolars, sedangkan s ada lamin alveolars. Cara artikulasinya sama, yakni frikatif. Keadaan pita suaranya ini keduanya sama, yaitu tidak bersuara. Dan selanjutnya ada lam dan l. Tempat artikulasinya ini keduanya berbeda. Yang lam ada lamino alveolar, sedangkan l ada avico alveolars. Cara artikulasinya ini keduanya sama, lateral atau sampingan. Keadaan pita suaranya keduanya yang ini sama, yaitu bersuara. Selanjutnya ada za dan z. Tempat artikulasinya ini berbeda, avico alveolar dan z lamina alveolar. Cara artikulasinya ini sama, keduanya frikatif, dan keadaan pita suaranya yakni keduanya sama, yaitu bersuara. B. Perbedaan dari segi fonem konsonal yang ada dalam bahasa Arab, namun tidak ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Fonem po, artikulasi lamino alveolar, cara artikulasi stop atau letup, keadaan pita suara tidak bersuara. Do, tempat artikulasi lamino alveolar, cara artikulasinya stop atau letup, keadaan pita suara bersuara. Fonem ta, interdental, secara artikulasinya frikatif, keadaan pita suaranya tidak bersuara. Fonem do, tempat artikulasinya interdental, cara artikulasinya frikatif, keadaan pita suara bersuara. Fonem da, tempat artikulasinya interdental, cara artikulasinya frikatif, keadaan pita suara bersuara. Fonem h, tempat artikulasinya roots pireskal, cara artikulasinya frikatif, keadaan pita suara tidak bersuara. Selanjutnya ada ain, fonem ain, tempat artikulasi pireskal, cara artikulasi frikatif, keadaan pita suara bersuara. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Rida. Iya, terima kasih Efkar untuk kesempatannya. Yang selanjutnya ada ramalan kemudahan dan kesulitan dari persamaan dan perbedaan dari fonem vokal. Nah, dalam analisis kontrastif, jika terdapat kesamaan, itu berarti bisa diartikan sebagai sebuah kemudahan. Sedangkan jika terdapat perbedaan, dapat diartikan sebagai sebuah kesulitan. Nah, dalam fonem vokal, dengan adanya vokal bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang memiliki persamaan, jadi peserta didik ini tidak akan merasa kesulitan dalam hal pengucapan. Nah, sedangkan untuk kesulitannya, yaitu dengan adanya perbedaan yang terdapat pada beberapa huruf vokal bahasa Indonesia yang tidak ada dalam bahasa Arab. Dan juga di dalam bahasa Arab itu juga terdapat vokal panjang gitu, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Sehingga dalam pengucapannya dapat diprediksi akan terjadi kesalahan. Nah, misalnya yaitu seharusnya dalam bahasa Arab dilafalkan dengan vokal pendek, tetapi malah dibaca dengan vokal yang panjang ataupun sebaliknya. Boleh di next.
Yang selanjutnya itu ada ramalan kemudahan persamaan dan perbedaan pada fonem konsonan. Nah, pada fonem konsonan, kemudahannya yaitu fonem konsonan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia terdapat beberapa kesamaan, baik dari segi tempat artikulasinya, cara artikulasi, dan keadaan pita suara saat mengucapkan fonem. Nah, maka untuk fonem-fonem yang memiliki kesamaan, bagi peserta didik tidak akan mengalami kesulitan dalam mempelajarinya, karena peserta didik sudah terbiasa untuk melafalkan bunyi-bunyi tersebut dalam bahasa ibu mereka. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu ada dari sisi kesulitan. Nah, tadi kan dijelaskan kan ya, dalam fonem konsonan ini kesulitannya perbedaannya itu ada dua kan, fonem konsonan dari segi tempat artikulasi atau makhrajnya. Nah, dari sisi artikulasi, prediksinya peserta didik akan mengalami kesalahan. Kesalahan di sini umumnya prediksinya peserta didik akan mengalami kesalahan dalam pengucapan bunyi-bunyi. Peserta didik awalnya mungkin tidak merasa bersalah gitu, karena peserta didik sebenarnya telah terbiasa menuturkan bunyi yang mirip dengan bunyi bahasa Arab tersebut. Oleh karena itu, peran guru di sini ketika dari segi tempat makhraj ini, guru bisa lebih memperhatikan bahwa bunyi yang dituturkan sudah sesuai dengan deskripsi bunyi bahasa Arab atau belum. Nah, sedangkan kalau dari aspek segi fonem konsonan yang ada dalam bahasa Arab namun tidak ada dalam bahasa Indonesia, di sini prediksinya peserta didik akan mengalami kesalahan dalam pengucapan bunyi-bunyi fonem bahasa Arab karena peserta didik ini belum terbiasa untuk menuturkan bunyi-bunyi tersebut. Nah, peran guru di sini bukan hanya memperhatikan, tetapi juga meyakinkan agar peserta didik ini mampu atau dapat menuturkan bunyi-bunyi bahasa Arab dengan baik. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada implementasi hasil analisis kontrastif dalam pengajaran bahasa Arab atau rekomendasinya. Nah, dari hasil perbandingan yang telah kelompok kami lakukan, kami mengurutkan bahan pembelajaran bahasa Arab bagi peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran fonem bahasa Arab bisa dilakukan dari fonem-fonem yang memiliki kesamaan dengan bahasa pertama. Nah, untuk fonem konsonannya bisa dilihat seperti yang di layar. Sedangkan untuk fonem vokal yang mirip dengan bahasa Indonesia itu bisa kita mulai dari vokal-vokal pendek saja, seperti fathah, kasroh, maupun domah. Dalam pembelajaran fonem-fonem ini, peserta didik tentunya tidak memerlukan latihan yang ekstra, karena pada fonem-fonem ini memiliki kesamaan dengan bahasa pertama, sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk memahami dan menuturkan fonem-fonem tersebut. Nah, setelah mempelajari dari kesamaannya, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu ialah diteruskan pada pembelajaran fonem-fonem bahasa Arab yang memiliki perbedaan dengan bahasa pertama dari peserta didik. Nah, fonem konsonannya bisa dilihat pada poin B. Nah, sedangkan untuk pada bagian fonem vokalnya ini, itu bisa dilakukan dengan vokal panjang. Vokal panjang itu seperti huruf mat alif yang didahului oleh fathah, wawu yang didahului oleh domah, dan ya yang didahului oleh kasroh. Dalam penuturan fonem-fonem ini, peserta didik ini diprediksi akan mengalami kesulitan dalam memahami dan juga melafalkan, karena fonem-fonem tersebut tidak ada dalam bahasa ibu mereka. Maka dari itu, dalam proses pembelajarannya dibutuhkan latihan yang intensif sampai peserta didik ini mampu untuk memahami dan melafalkan fonem-fonem tersebut dengan baik dan benar. Nah, untuk metode yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran, diantaranya ada metode alphabetic method,
terus ada phonetic method, dual language method, dan metode audiolingual. Nah, pada metode alphabetic method itu mengajarkan atau metode abjad, di mana huruf adalah lambang yang digunakan untuk mewakili suatu fonem. Jadi, pada metode alphabetic method ini berasumsi bahwa pengenalan terhadap bentuk dan nama huruf akan membantu anak dalam mengenali dan mengucapkan kata. Nah, yang kedua, metode kedua itu ada metode phonetic method. Nah, dalam metode phonetic method ini menekankan pada latihan pendengaran dan latihan berbicara. Terus yang ketiga itu ada metode audiolingual. Metode audiolingual ini menekankan pada pengulangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Rida atas penyebarannya tadi. Ya, acara selanjutnya ini sesi pertanyaan. Kami akan memberikan 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau chat di obrolan tersebut. Ya, untuk yang ingin bertanya silakan. Silakan, bagi yang ingin bertanya. Ini makalahnya lengkap ini. Apa karena saking lengkapnya sampai tidak menimbulkan pertanyaan di teman-teman? Ya, silakan. Sekali lagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau chat obrolan umum. Jadi yang ingin bertanya silakan. Nah, silakan Siti Naya. Ya, perkenalkan saya Siti Naya dari kelompok 4 AKES. Mau nanya, kan tadi kan di slide sebelum itu ada ramalan kemudahan, persamaan dan perbedaan fonem konsonan ya. Nah, yang mau ditanya itu, apa yang dimaksud tempat dan cara artikulasi keadaan pita suara, terus coba kasih contoh penyebutannya. Itu aja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Siti Naya. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Heti? Yo, yang ingin bertanya, Haidar atau Aji? Ya, dipanggil aja Efkar. Tuh ada Nurul Maimana. Atau Hamdi yang ingin bertanya? Atau siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Efkar ada Oke. Nurul Maimana. Nurul Maimana, silakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Baik, sebelumnya kita ketahui bahwa pita suara itu adalah organ yang berfungsi menghasilkan ucapan atau bunyi dengan nada-nada yang berbeda. Nah, di penjelasan teman-teman tadi, saya mendengar bahwa pita suara itu tidak bersuara. Sedangkan jika kita membunyikan huruf tersebut, kita mengeluarkan bunyi atau suara. Nah, di sini saya belum benar-benar paham maksud sebenarnya dari pita suara tidak bersuara itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Maimana atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, sudah ada 2 ya, Efkar. Boleh Iya. mungkin diskusikan dulu oleh Efkar dan teman-teman. Saya izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang off kamera, tolong dinyalakan kameranya. Oke, sambil menunggu, saya kirim ini ya, link daftar hadir. Sebentar, saya copy dulu. Oke, link daftar hadir diisi pertemuan keempat mata kuliah analisis kontrastif. Oke, sudah banyak yang mengisi ya form kehadiran. Oke, saya sambil menunggu Diva, Dwina, Efkar, Fajriani, dan Rida berdiskusi. Tadi kan teman-teman sudah menyimak ya, ada persamaan dan perbedaan antara bunyi-bunyi huruf yang ada di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, saya mau mendengar nanti setelah selesai kelompok ini menjawab, saya ingin mendengar dari teman-teman semua, nanti akan saya tunjuk kira-kira bagaimana teman-teman nanti akan mengajarkan, misalnya teman-teman berada pada level mengajar anak-anak SD. Anak-anak SD yang baru akan mempelajari misalnya bahasa Arab atau mungkin baru belajar membaca Al-Quran. Gitu. Ada perbedaan-perbedaan bunyi dari bunyi yang biasa mereka ajarkan, mereka gunakan dengan yang akan mereka pelajari. Nah, saya ingin mendengar dari teman-teman semua, nanti akan saya tunjuk bagaimana cara mengajarkan artikulasi bahasa Arab untuk anak-anak SD yang baru akan mempelajari bahasa Arab. Setelah teman-teman melakukan analisis kontrastif. Sambil difikirkan ya, dari sekarang nanti saya mungkin tunjuk beberapa untuk memberikan rekomendasi. Ya, silakan kepada penanya pendapat Diva untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Inayah. Jadi Inayah bertanya yang dimaksud tempat artikulasi penyebutan suara dan berikan contoh penyebutannya. Seperti itu bukan, Ukti Inayah?
Ina ya? Iya, kenapa kurang jelas? Ya, Diva boleh diulang pertanyaan Diva. Iya, ini suaranya terdengar jelas belum? Sudah. Sudah. Tadi Utinaya bertanya maksud dari tempat artikulasi penyebutan suara dan contoh penyebutan suaranya. Begitu bukan? Iya, betul. Ya, ini kalau dari yang saya dapat dan diskusi dengan teman-teman dari kelompok, yang dimaksud dengan tempat artikulasi itu yaitu pengucapan bunyi bahasa yang sesuai dengan standar gitu. Jadi polanya sesuai. Jadi ketika kita mengucapkan itu, orang lain bisa paham dengan apa yang kita ucapkan seperti itu. Terus artikulasi juga bisa dimaknai sebagai gerakan otot saat orang itu berbicara. Jadi sekarang saya lagi berbicara nih, yaitu ada gerakan otot saat berbicara, itu juga bisa dinamakan artikulasi. Seperti itu. Kalau untuk contoh bunyinya itu Upinaya apa nih pertanyaannya yang contoh penyebutan bunyinya itu dari gimana ya maksudnya? Yang tadi dari macam-macam yang artikulasi atau bukan? Iya, yang dari macam-macam artikulasi juga. Yang ada nasal frikatif itu bukan ya? Iya, iya. Tadi kalau yang dari saya baca dan kami diskusikan itu kalau cara artikulasi kan tadi dari yang persamaan atau perbedaan ada nasal, frikatif, letupan atau stop gitu. Itu ada kalau nasal itu dia maksudnya sengau. Jadi sengau itu jadi artikulatornya itu caranya ada menghambat aliran udara vokal melalui rongga mulut. Itu kalau buat contoh bunyi penyebutannya ini contoh tadi kan mungkin di nasal atau sengau ya ada fonem mim dalam bahasa Arab dan M dalam bahasa Indonesia. Nah kan kalau dari saya ataupun kita udah pelajari itu mim dalam bahasa Arab masuknya ke dalam huruf gunnah, jadi agak dengung. Nah mungkin nasal atau sengau itu agak dengung kita bacanya. Seperti itu. Mungkin kalau ada kurang jelas atau salah kata nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Putri. Apa? Ya. Kalau dari jawaban saya sih ya. Oke, terima kasih Diva. Ini mungkin sekaligus jadi apa namanya tambahan ya untuk apa revisi makalah. Jadi nanti saat UTS teman-teman dari kelompok AKES akan mengumpulkan tugas individu akon ya. Nah, sementara yang teman-teman dari kelompok yang sekarang presentasi ini dan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, jika ada revisi makalah, nah jadi pada saat UTS nanti yang dikumpulkan adalah revisi makalahnya. Ya. Nah, ini ada beberapa saran dari saya untuk kelompok ini. Nah, jadi makalahnya lengkap
sudah sesuai sistematika yang diharapkan. Nah, tapi ternyata ada beberapa yang perlu ditambahkan. Misalnya ada di sini kan ada istilah-istilah ya, bilabial, apikoalveolar dan lain sebagainya. Nah, bagi kita yang tidak terbiasa atau belum mengambil mata kuliah aswad, itu biasanya akan mengalami kesulitan untuk memahami bilabial itu apa. Teman-teman tahu nggak bilabial? Bilabial. Nah, jadi di makalah, nah sebaiknya mungkin ada definisi-definisinya. Ini contoh. Ini makalah ya, makalah yang sudah disajikan oleh kelompok ini. Nah, ini makalahnya. Nah, jadi memang ini istilahnya bilabial. Bilabial itu adalah tempat artikulasi. Jadi yang dimaksud tempat artikulasi itu adalah organ-organ tubuh, organ-organ artikulasi. Menjawab pertanyaan Siti Inayah tadi ya. Apa sih tempat artikulasi? Itu adalah organ-organ tubuh kita yang yang bergerak saat kita mengartikulasikan sesuatu. Kalau bilabial itu adalah pergerakan bibir atas dengan bibir bawah. Jadi bilabial itu adalah dua bibir, bibir atas, bibir bawah. Jadi untuk membunyikan bunyi mim, m, ya, itu tuh bibir atas dengan bibir bawah yang bergerak. Sama seperti bunyi b, ba. Itu bibir atas dengan bibir bawah. Wow, itu juga bibir atas dengan bibir bawah yang bergerak. Wow, gitu. Nah, jadi mungkin perlu ditambahkan di sini definisi. Tambahkan oleh kelompok ini ya, definisi bilabial itu apa? Bilabial itu adalah misalnya ya nanti ambil aja dari buku-buku, biasanya dari teori ada. Sementara kalau labiodental, nah kalau dental itu artinya gigi. Dental itu gigi, tapi kalau labio itu kalau saya tidak salah itu maksudnya adalah bawah. Nah, jadi bibir bawah dengan gigi bagian atas. Jadi bunyi F itu kan bibir bawah dengan gigi atas. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan tempat artikulasi itu adalah organ-organ tubuh kita yang bergerak saat kita mengartikulasikan sesuatu. Ya, jadi sebenarnya dia itu terbagi dalam 4 kategori besar. Ya, ada kategori labial ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan 4 kategori besar. Yang pertama ada labial. Labial itu bibir. Jadi kalau bilabial berarti bibir atas dengan bibir bawah bergerak, dua bibir maksudnya atas bawah bergerak. Ada lagi tadi labiodental. Nah, jadi bibir atasnya saja bibir bawahnya saja dengan gigi bagian atas. Nah, itu labial. Kalau dental itu adalah gigi. Jadi yang pertama tadi labial. Nah, definisinya adalah merujuk kepada organ tubuh kita yaitu bibir. Sementara kalau dental itu lebih kepada gigi. Jadi bunyi misalnya interdental. Ada nggak di sini interdental ya? Oh, dia mungkin di bunyi-bunyi yang berbeda ini, interdental. Nah, ini ada interdental. Jadi kalau dental itu artinya gigi, interdental di antara dua gigi. Jadi misalnya bunyi ta, bunyi za, sa, za gitu. Itu adalah bunyi-bunyi yang melibatkan gigi. Kalau mohon maaf, kalau misalnya giginya ompong, lepas biasanya, nah itu mengartikulasikan bunyi ini menjadi agak sulit. Karena nggak ada giginya gitu, jadi udaranya tuh keluar begitu saja, nggak ada yang menghalangi. Nah, terus yang berikutnya ada tadi labial, ada dental, ada palatal. Nah, kalau palatal itu lidah bagian depan naik ke atas langit-langit atas, bunyi lam misalnya gitu. Jadi ujung lidah naik ke langit-langit atas. Bunyi jim, sya gitu. Lalu yang terakhir ada bunyi velar namanya. Kalau velar itu lidah bagian belakang. Lidah bagian belakang naik ke langit-langit atas rongga mulut kita. Misalnya bunyi K, bunyi K ya. Bunyi K, H, Kof gitu. Jadi bunyi lidahnya itu naik ke bagian atas. Nah, jadi untuk yang dimaksud dengan tempat artikulasi yang dijelaskan oleh kelompok ini itu adalah organ-organ tubuh kita yang bergerak, yang melakukan pergerakan untuk membunyikan
bunyi-bunyi ini. Nah, jadi mungkin tambahan untuk kelompok ini, beri definisi ya, tambahkan definisi. Jadi kalau bilabial itu apa gitu. Labiodental, nah, dental itu gigi, labio itu apa. Jadi kalau labiodental dia apa gitu. Sama mungkin penjelasan ini nih, nasal, frikatif ini apa, frikatif, stop atau letupan ini apa. Nah, kalau tadi ada pertanyaan Inayah juga, apa maksudnya bersuara dengan tidak bersuara gitu. Kalau bersuara atau tidak bersuara itu apa namanya? Jadi kalau tadi dijelaskan kelompok ini, fonem itu bukan huruf, fonem itu adalah bunyi. Nah, jadi kita nggak bisa membaca ini adalah bunyi bunyi M, tapi kita membacanya dengan Jadi bukan M, tapi Kalau ini gitu. Bukan bunyi F, tapi bunyi gitu. Jadi dari mana hembusannya? Nah, jadi kalau bunyi M itu dia bersuara. Kenapa? Karena harus ada hembusan dulu dari dalam. Gitu. Tapi kalau ini keadaan pita suaranya tidak bersuara itu mungkin, nah ini perlu dijelaskan ini sama kelompok ini. Bukankah bunyi F itu, oh ya maksudnya mungkin gini. Bunyi F ini dia tidak bersuara karena dia bisa diguni karena suaranya dikeluarkan setelahnya. Misalnya frifikatif. Jadi begitu bunyi F bertemu dengan bunyi lain, nah baru suaranya bisa dikeluarkan. Tapi kalau enggak dia cuman di ujung lidah saja antara bibir bawah dengan gigi atas. Mungkin itu maksudnya. Nah, jadi teman-teman dari kelompok ini perlu menjelaskan bilabial itu apa, cara artikulasi nasal frifikatif itu apa, lalu perbedaan ini nih, keadaan pita suara bersuara atau tidak bersuara. Pita suara kita kan stay di situ, nggak bergerak kan, dia diam aja. Tapi yang menggerakkan itu adalah rongga udara yang keluar dari diafragma kita, dari otot perut kita. Jadi saat kita berbicara, itu kita sedang mengeluarkan udara dari dalam dalam tubuh kita. Jadi makanya saat kita menelan, terus kita bersuara itu nggak bisa. Coba kalian sambil makan kan bisa ya berbicara. Karena sambil makan tuh suaranya dikeluarkan. Tapi coba saat menelan, teman-teman bersuara itu susah. Yang menelan ya biasanya telan dulu baru ngomong. Nah, gitu. Nah, jadi bersuara dan tidak bersuara itu mungkin maksudnya adalah pita suara kita itu stay di situ. Nah, bersuara atau tidak itu tergantung bunyi apa yang ingin kita keluarkan. Karena semua suara itu sumbernya dari otot perut kita. Nah, mungkin itu tambahan dari saya untuk menjawab pertanyaan Siti Inayah, sekaligus mungkin Nurul Maimanah ya. Atau jika ada tambahan dari teman-teman dari kelompok ini dipersilakan. Silakan, Efkar, Dwina, Diva, Fajriani, dan Rida. Mungkin ingin menambahkan. Terima kasih Saudara Bu Beti untuk tambahannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Dan ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Atau ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka saya akan tutup presentasi ini. Ya, saya tutup saja presentasi pada siang hari ini. Oke, silakan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
Tadi saya sampaikan ya, jadi kalau ada revisi makalah, jadi kelompok ini ada revisi makalah dalam hal menjelaskan bagaimana apa tadi tempat artikulasi itu didefinisikan, dijelaskan apa maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, saya lihat di sini antara judul PowerPoint sama judul di makalahnya berbeda. Jadi tolong di judul yang di makalah tolong disesuaikan, disamakan dengan judul yang di PowerPoint ya. Karena sepertinya judul yang di PowerPoint lebih ringkas dan lebih pas gitu. Ya. Dwina dan teman-teman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah untuk yang ketiga ini apa namanya? Mungkin kita dengar saran dari teman-teman dulu. Nah, sebagian besar saran dari teman-teman mungkin bisa dimasukkan ke dalam revisi makalah ya, Dwina. Menyangkut pertanyaan saya tadi nih, bagaimana mengajar saat teman-teman akan mengajarkan anak-anak SD untuk berartikulasi atau mungkin baru membaca Al-Quran atau baru belajar bahasa Arab, bagaimana nih cara mengajarkannya? Setelah kita tahu bahwa ternyata banyak sekali bunyi-bunyi yang berbeda antara Indonesia dengan Arab. Dari bunyi vokalnya saja, contoh, bunyi vokal. Di Indonesia itu ada 5 ya, A, I, U, E, O. E saja sebenarnya terbagi 2 ya. Ada E, ada E. Rujak bebek dengan rujak bebek, nah itu kan beda tuh. Nasi bebek nggak bisa jadi nasi bebek gitu kan, antara E dengan E. Menteng dengan tebet itu kan beda kan, bukan menteng, bukan juga tebet gitu ya. Nah, jadi ada 2 bunyi E dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab hanya ada berapa bunyi konsonan? Ada berapa, Hamdi? Ya, Aji? 3, Ustaz. Ada 3. Ada 3 ya. Ada A, I, U. Nah, bedanya secara vokal, persamaannya ternyata ada 3 huruf yang 3 bunyi yang sama A, I, U. Nah, jadi Arab nggak ada E, nggak ada O. Gitu. Nah, bedanya secara vokal, Arab itu punya konsonan, punya vokal panjang dan vokal pendek yang tidak kita miliki. Vokal panjang, vokal pendek. Gitu. Misalnya kata amin, nah, itu kan panjang. Cuman beda dengan si amin, yang namanya amin. Gitu. Nah, jadi ada perbedaan antara bunyi-bunyi vokal. Vokal di Arab itu mengenal vokal panjang dengan vokal pendek, tapi tidak dengan orang-orang di Indonesia. Nah, jadi perbedaan ini diasumsikan oleh teori Anakon bahwa perbedaan inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal kesulitan belajar. Nah, jadi teman-teman perlu benar-benar memperhatikan bagaimana misalnya artikulasi sebuah bunyi. Misalnya kata madaris, misalnya jamak dari madrasah, ya itu kan panjang, jadi nggak bisa dibaca madaris. Nah, boleh dibaca seperti itu saat memang sudah biasa berartikulasi bahasa Arab. Tapi untuk yang pemula, kalau dia panjang harus dibaca panjang, madaris. Nah gitu, jadi nggak bisa madaris. Nah itu kan salah. Nah jadi artikulasi panjang pendek itu ternyata harus diperhatikan. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, untuk bunyi konsonan. Bunyi konsonan ternyata banyak sekali perbedaan. Ada di Arab, nggak ada di Indonesia.